Assalamualaikum Sobat Aksya, kembali lagi dengan Ais. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara membuat database dan akun. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke tahap mempersiapkan data awal perusahaan dan mengimpor akun. Yuk simak videonya. Kita akan mempersiapkan data awal perusahaan untuk bisa memulai transaksi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui mengenai informasi-informasi tentang perusahaan seperti sistem penjualan dan pembelian yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada juga daftar akun perkiraan, daftar barang, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan. Untuk langkah awal, kita bisa klik kelola fitur terlebih dahulu, atau bisa juga dengan klik menu pengaturan lalu pilih menu preferensi. Kemudian kita klik perusahaan, lalu isikan informasi perusahaan mulai dari nama perusahaan, kategori usaha, dan informasi lain berdasarkan kolom yang disediakan. Setelah info perusahaan sudah terisi semua, kita klik menu alamat dan isikan alamat lengkap perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengisikan fitur-fitur yang digunakan oleh perusahaan. Kita bisa klik fitur terlebih dahulu, dimulai dari fitur dasar perusahaan. Pada fitur dasar perusahaan, kalian bisa menceklis menu-menu yang sesuai dengan kebijakan perusahaan kalian. Pada contoh kasus kali ini, perusahaan memiliki dua fitur dasar. Yang pertama yaitu memungut dan membayar PPN. Maka dari itu, kita checklist bagian pajak. Fitur dasar yang kedua yaitu mencatat aset perusahaan. Maka dari itu, pada menu pencatatan aset, kita checklist. Pada bagian metode biaya persediaan, kalian bisa memilih sesuai dengan metode perhitungan persediaan perusahaan masing-masing. Lanjut, kita ke fitur penjualan. Sama seperti sebelumnya, di bagian ini kalian juga bisa sesuaikan saja dengan sistem penjualan di perusahaan kalian. Kita lanjut ke fitur pembelian. Lakukan hal yang serupa sampai dengan fitur persediaan. Jika semua fitur sudah terchecklist sesuai dengan kebijakan perusahaan, kemudian kita bisa klik simpan. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu mengimpor akun perkiraan, karena perusahaan memiliki akun perkiraannya sendiri. Untuk mengimpor akun perkiraan, bisa klik pada menu buku besar, kemudian pilih akun perkiraan. Lalu bisa klik daftar atau garis 3 yang berwarna hijau yang berada pada posisi pojok kiri atas. Lalu klik impor data. Di sini muncul ketentuan-ketentuan file yang akan diimpor. Hal ini penting untuk kalian pahami agar sistem Accurate Online bisa membaca file Excel yang kalian inputkan. Nah, jika dibutuhkan, di sini juga disediakan template yang bisa kalian unduh. Karena pada kasus ini sudah memiliki file akun perkiraannya, langsung saja di sini kita unggah. Lalu klik lanjutkan. Dan jangan lupa checklist pada bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya data yang double. Sebelum klik lanjutkan, pastikan terlebih dahulu daftar akun dan nominal saldo awal sudah sesuai. Jika semua sudah sesuai, klik lanjutkan. Dan jika semua data sudah berhasil terinput, lalu klik tutup. Selanjutnya, kita akan menginputkan data barang, data pelanggan, dan data pemasok. Kita bisa menginputkan data tersebut secara manual dengan cara klik buat data dan isikan informasi yang diminta.
Atau kita juga bisa mengisinya secara otomatis dengan mengunggah file dengan cara klik daftar, kemudian pilih impor data dari Excel, kemudian unggah data Excel barang dan jasa, klik lanjutkan, kemudian pada bagian ini jangan lupa di checklist. Sebelum klik lanjutkan, pastikan terlebih dahulu daftar barang dan jasa serta nominal saldo awal sudah sesuai. Jika sudah sesuai semua, klik lanjutkan. Kemudian lanjut, tunggu hingga semua data berhasil terinput, kemudian klik tutup. Lakukan hal yang serupa untuk mengimpor daftar pelanggan dan daftar pemasok. Nah, apabila saat proses impor data terjadi kegagalan, kalian bisa mengunduh data gagal, lalu periksa kesalahan apa yang terjadi. Apakah ada kolom yang kosong, kesalahan penulisan data, atau format yang tidak sesuai. Lalu kalian perbaiki, kemudian coba unggah kembali sampai semua data berhasil terinput. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menginput data aset tetap. Sebelumnya kita harus membuat kategori aset terlebih dahulu. Dengan cara klik menu aset tetap, kemudian pilih kategori aset. Lalu isikan kategori aset yang dimiliki perusahaan satu persatu, seperti tanah, lalu klik simpan. Kemudian bangunan, peralatan, dan kendaraan. Langkah selanjutnya, kita akan mengimpor daftar aset tetap. Dengan cara klik menu aset tetap, kemudian pilih aset tetap, klik daftar, lalu impor data dari Excel, kemudian unggah file Excel daftar aset tetap. Pastikan terlebih dahulu daftar aset tetap dan metode penyusutan sudah sesuai. Langkah terakhir dari mempersiapkan data awal adalah melakukan proses akhir bulan atau penyusutan aset tetap. Dengan cara klik menu perusahaan, lalu klik proses akhir bulan, isikan bulan dan tahun sesuai dengan tanggal mulai data, lalu klik simpan. Setelah proses akhir bulan tersimpan, kita bisa melihatnya dengan cara klik menu laporan, lalu klik daftar laporan, kemudian pilih neraca indeks kontrol, isikan tanggal yang sesuai dengan proses akhir bulan tadi. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mempersiapkan data awal di Accurate Online. Setelah semuanya diatur, kamu sudah bisa mulai melakukan transaksi dan mencatat aktivitas keuangan perusahaan. Sekian untuk video Ais kali ini, sampai jumpa di video Ais selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.